dalam pergerakan nasionalis Indonesia. Meskipun Ernest Dawes Dekker merupakan keturunan Eropa Indonesia, beliau memilih jalan hidup sebagai warga Bumiputra yang aktif menentang tindakan pemerintah Hindia Belanda terhadap masyarakat Bumiputra. Beliau lahir di Pasuruan, Jawa Timur 8 Oktober 1879 sebagai anak ketiga dari pasangan August Henry Edward Dawes Dekker dan Louisa Margaretha Neumann. Oleh orang-orang terdekatnya, beliau biasa dipanggil Nes. Permulaan Ernest Dawes Dekker menyebarkan gagasan nasionalismenya adalah melalui pers pada tahun 1902 ketika ia kembali ke Hindia Belanda. Ia ditawari pekerjaan menjadi koresponden di Batavia oleh dua pimpinan The Locomotive, Peter Brussel dan Verhoeven. Mereka merasa tertarik dengan berbagai tulisan Ernest Dawes Dekker tentang perjuangannya di Perang Boer II di Afrika Selatan dan pengasingannya di Sri Lanka. Selama bekerja di The Locomotive, Ernest Dawes Dekker seringkali mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah Hindia Belanda seperti mengkritik politik etnis yang dianggap memecah belah penduduk Bumiputra, Indo dan Priai. Kritik itu kemudian dibalas dengan sindiran oleh tokoh politik di Belanda yang menganggapnya sebagai avonturier, oportunis, dan pengkhianat. Setelah memiliki karir yang cemerlang di The Locomotive, beliau kemudian pindah ke Surabaya Handelsblad sebagai redaktur dan di Batavia Nieuwsblad sebagai korektor. Ketika bekerja sebagai korektor di koran Batavia Nieuwsblad, beliau mulai berhubungan dengan pelajar Stovia dan anggota Budi Utomo yang merupakan penggemar koran tersebut. Selama menjadi redaktur, membuat Ernest Dawes Dekker terkenal di antara kaum intelektual pribumi, terutama pelajar Stovia. Mereka sangat tertarik dengan tulisan-tulisannya yang kritis dan radikal. Para pelajar Stovia yang tertarik dengan pemikiran Ernest Dawes Dekker sering mengunjungi rumah Ernest Dawes Dekker yang tidak jauh dari sekolah mereka. Kunjungan mereka pada akhirnya menimbulkan kedekatan di antara mereka. Karena kedekatannya tersebut, Ernest Dawes Dekker sampai-sampai merelakan rumahnya di Keramat, Jakarta untuk dijadikan rumah baca dan tempat perkumpulan pelajar Stovia dalam membahas masalah perjuangan dan pergerakan. Diceritakan dalam sumber yang lain, menurut Kas Hadi dalam Dr. Dede Setiabudi, ketika jadi wartawan Batavia Nieuwsblad di kota Betawi, Nes tinggal di Jalan Keramat. Di masa-masa ini dia sudah kawin dengan Clara Charlotte DJ. Rumahnya menjadi tempat nongkrong sekaligus perpustakaan bagi beberapa murid School of Leiding van Indische Athens, Sofia, atau Sekolah Dokter Jawa yang terletak di Kuitang. Lanjutnya, jika Budi Utomo itu sesungguhnya terlahir di tempat kediaman Dr. E.V. Dawes Dekker di Keramat, Jakarta, yang memancar dari tubuh Sutomo. Selain itu, kedekatannya dengan beberapa pelajar Stovia yang memiliki pemikiran kritis seperti Surya Pranoto, Ki Cokrodirjo, Cipto, dan Gunawan Mangunkusumo dimanfaatkannya untuk mengajak mereka bergabung di dalam koran Batavia Nieuwsblad. Ernest Dawes Dekker berharap dengan bergabungnya pelajar Stovia itu dapat membuat surat kabar itu menjadi semakin radikal. Hubungan antara Ernest Dawes Dekker dengan pelajar Stovia tidak hanya dimanfaatkan oleh Ernest Dawes Dekker sendiri demi keberlangsungan perjuangannya yang radikal, tetapi juga dimanfaatkan oleh para pelajar Stovia itu sendiri dengan membentuk organisasi Budi Utomo. Berawal dari perkumpulan dan masukan dari ide-ide Ernest Dawes Dekker ini, lahir sebuah gagasan tentang pendirian organisasi pribumi pertama, yaitu Budi Utomo. Dalam setiap perjuangannya mengembangkan nasionalisme, Ernest Dawes Dekker selalu mengorbankan pentingnya kemerdekaan dan kemandirian Hindia Belanda. Sebagai sarana beliau gunakan untuk berjuang demi kemerdekaan Hindia Belanda, antara lain melalui media massa. Salah satu tulisannya mengenai kemerdekaan adalah tulisan yang berjudul
Hoe kan Holland Hoe has Paden Kolonial Verlegen. Bagaimana cara Belanda kehilangan tanah jajahannya yang membuat gempar pemerintah Hindia Belanda dan membuat beliau dicap sebagai pengkhianat. Namun meskipun begitu, artikelnya yang radikal itu ternyata menginspirasi pemuda Hindia Belanda dalam melakukan pergerakan. Salah satunya adalah pelajar Stovia yang kemudian mendirikan Budi Utomo. Dalam pertemuan dan diskusi dengan para pelajar Stovia itu, Ernest Doesdecker memberikan sebuah masukan tentang penting pres bagi keberlangsungan organisasi pergerakan nasional. Maka ketika Budi Utomo belum memiliki media surat kabar sebagai penyambung aspirasi organisasi dan alat propagandanya, Ernest Doesdecker memperbolehkan anggota Budi Utomo menggunakan Bataviasland sebagai media pres dan alat propaganda. Sementara Budi Utomo mengadakan kongres pertama Ernest Doesdecker dan yang pada saat itu masih menjadi redaktur Batavia hadir dalam kongres itu dan menulis sebuah artikel tentang kebangkitan nasional Jawa. Beliau beranggapan bahwa pendirinya Budi Utomo merupakan sebuah gerakan kebangkitan pertama golongan Komiputera dalam menghadapi tekanan pemerintah kolonial. Meskipun Ernest Doesdecker berperan penting dalam organisasi itu, tetapi beliau tidak diajak bergabung dalam organisasi itu karena Ernest Doesdecker bukanlah orang Jawa. Maka akhirnya beliau membuat organisasi pergerakan sendiri, yaitu Indical Party yang sifatnya politis dan tidak terikat perbedaan ras ataupun agama. Ernest Doesdecker kemudian mengajak Dr. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Sudjaningrat untuk bergabung ketika mencari dukungan dari masyarakat Hindia Belanda. Ernest Doesdecker melakukan kampanye dan kunjungan ke seluruh daerah Jawa, tapi setahun kemudian partai itu dibubarkan pemerintah. Belum berhenti sampai di sini. Akibat tulisan Suwardi di The Express, als ik in Nederlander was, ketika ketiganya diasingkan ke Belanda. Alasannya karena Ernest Doesdecker dan Cipto mendukung Suwardi. Beliau memanfaatkan pengasingan ini untuk mengambil program doktor di Universitas Zurich, Swiss dalam bidang ekonomi. Saat Ernest Doesdecker berada di Swiss, beliau terlibat konspirasi dengan kelompok revolusioner India, sehingga ditahan di Singapura. Setelah 2 tahun di penjara, beliau pulang ke Hindia Belanda. Pada 1919, Ernest Doesdecker terlibat dalam peristiwa protes dan kerusuhan buruh tani di perkebunan tembakau Polanharjo, Klaten. Beliau dianggap mengompori para petani sehingga diadili. Hakim memutuskan bebas, tapi kasus lain menghampirinya. Beliau dituduh menulis hasutan di surat kabar yang dipimpinnya. Sebagai redaktur The Beweging, beliau harus melindungi seorang yang menulis komentar membebaskan negeri ini adalah keharusan. Turunkan penguasa asing. Setelah melalui pembelaan panjang, beliau divonis bebas. Setelah ditangkap dan diasingkan, Ernest Doesdecker kembali ke Hindia Belanda dan bekerja sebagai guru di Bandung. Beliau kemudian merubah mula dan mendirikan Yayasan Ksatria Institute yang mengajarkan pentingnya kemerdekaan dan kemandirian. Para peserta didik didoktrin untuk tidak mudah tunduk dengan para penguasa kolonial. Materi yang diajarkan di sekolah itu sedikit berbeda dengan sekolah lainnya. Sekolah itu mengajarkan bahasa Melayu dan sejarah nasional sebagai mata pelajaran yang wajib diberikan oleh siswa. Perjuangan Ernest Doesdecker untuk mengembangkan nasionalisme demi kemerdekaan Hindia Belanda menunjukkan bahwa meskipun beliau seorang keturunan Indonesia Eropa, tetapi memiliki kepedulian terhadap perjuangan di Hindia Belanda. Bahkan pemikiran dan semangatnya dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia perlu dicontoh oleh masyarakat Indonesia masa kini, terutama generasi muda, untuk berjuang demi kepentingan bangsa.